Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Andi mau ambil alih channel homeschoolingku. Jadi Habil biasanya nanya-nanya, sekarang Mas Andi yang nanya-nanya. Nah, bonus ada Kakak Fatih sama Ozi. Nanti juga dapat jatah Mas Andi tanya-tanya tentang pesantren. Oke, langsung aja nih Habil ya, nggak apa-apa ya. Pertanyaan pertama. Kenapa Habil bisa nyampe di pesantren? Itu pertama, pilihannya Habil atau saran dari Umi Abi? Saran dari Umi Abi. Oh gitu, saran dari Umi Abi. Tapi Habilnya suka? Suka. Suka? Beneran? Gak kepaksa? Gak ada pilihan di rumah. Oh jadi karena nggak ada pilihan di rumah. Karena kenapa Mas Andi nanya-nanya? Karena Mas Andi kan punya baby tuh 1 tahun. Jadi Mas Andi biar ada pandangan nantinya anaknya Mas Andi tuh mau dipesantrenin di mana gitu. Nah ini kan Habil ada di Utruja. Utruja itu ada di mana, Habil? Bogor. Ada di Bogor. Itu khusus hafid Quran ya? Atau? Habis Quran. Oke. Nah, jadi buat referensi Mas Andi nanti kalau misalkan Albi udah gede, itu bakal kemana gitu. Nah, waktu Habil masuk pesantren pertama kali, gimana rasanya? Waktu diantar Umi, terus Umi pulang, belum. Gimana tuh? Kan diantar tuh, pakai mobil, datang nyampe Bogor, terus Umi Abi pulang. Nah, Habil gimana tuh rasanya? Asing. Tempatnya asing. Tempatnya asing. Oke, terus? Malam-malamnya biasa aja. Oh, malamnya biasa. Gak nangis? Nangisnya mulainya besok. Oh, besokannya nangis. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapa Abilnya nangis? Kangen. Kangen sama Abi Umi atau sama Fatih sama Ozi? Kenapa? Sama Abi sama Umi. Sama Abi Umi. Kenapa sama kakak Fatih sama Ozi nggak kangen? Sama gue juga. Oh, sama Ozi juga. Sama Fatih? Enggak. Oh gitu. Oh, sekarang ke Fatih ya. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke Fatih. Fatih kan di Utruja duluan ya daripada Mas Abil kan. Nah, gimana pertama kali Fatih diantar Abi sama Umi ke pesantren? Sedih. Sedih? Sedih ditinggal. Oh langsung tuh. Kalau Habil kan besok paginya. Kalau Fatih langsung. Ya, langsung, tapi sebentar doang. Oh sebentar doang. Apa Besok yang kita bikin? lanjut kan? Besoknya lanjut lagi. Apa yang bikin Fatih menikmati perjalanan di pesantren? Banyak teman. Banyak teman. Oh gitu. Ya. Temennya itu sepantaran sama Fatih atau lebih tua atau lebih muda? Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Oh gitu. Oke. Mas Andi kira tuh kalau di pesantren, Mas Andi nggak pernah di pesantren kan, jadi nggak tahu tuh, nggak tahu kalau misalnya di pesantren tuh kayak gimana. Oh ini nih, nggak tahu kalau misalnya di pesantren itu kayak gimana. Jadi Mas Andi kepo nih, ya nggak apa-apa ya Mas Andi tanya-tanya ya. Terus, waktu Fatih ke pesantren itu, Fatih pengen ke sana atau disaranin sama Abi Umi? Disaranin dulu. Awalnya disaranin sama Abi Umi. Terus dikasih waktu nggak Fatih buat bilang jawab enggak, aku nggak mau di pesantren gitu? Enggak, langsung mau. Oh langsung mau? Ya, ngikut-ngikut babang gitu. Oh karena abang udah duluan ke sana ya, Babang Sani ya. Oh gitu. Oh jadi buat temen-temen tuh kakak itu jadi contoh. Maksudnya kalau misalkan kakaknya udah di pesantren, biasanya adanya tuh bisa ngikutin gitu. Maksudnya lebih mudah ikut. Bedanya di Mas Andi itu, kakaknya Mas Andi itu nggak di pesantren, di kuliah umum. Jadi pas mau disuruh ke pesantren, Mas Andi agak nggak mau gitu. Oh jadi dapat nih Mas Andi kuncinya. Nah, enggak ding, buat kalian berdua. Kan kalian berdua ini kan satu pondok ya? Satu kamar nggak? Nggak satu kamar. Kalau kakak adik biasanya nggak satu kamar. Oh gitu, nggak boleh satu kamar. Kalau kakak adik. Kecuali kalau sepupu. Oh kalau sepupu boleh, tapi kalau kakak adik kandung nggak boleh. Nah, tapi kan di luar boleh gabung dong. Ya udah. Bermain Kelasnya bareng. doang. Kelasnya dong bisa bareng, bisa bareng.
Tapi kalian bareng apa enggak? Enggak pernah. Enggak pernah dia. Nggak pernah bareng. Enggak pernah. Dia jarang banget. Ini dia sering. Kenapa? Kenapa? Sudah pernah ngobrol. Nggak pernah ngobrol? Jarang. Biasanya paling kalau telepon atau enggak kalau ada paket. Kalau ada paket. Oke. Ntar dulu, tahan dulu. Ke Fatih dulu. Kenapa nggak mau ngobrol sama adiknya? Males. Males. Kenapa malesnya? Gimana ya? Kan satu pondok nih, ya. Satu pondok, kakak adik gitu. Tapi malah deketnya ke temennya gitu. Lebih seru main sama temen. Ya. Oh gitu. Iya, betul. Dua-duanya sama. Tapi kalau di rumah kalian main bareng nggak? Kadang enggak. Oh, ini enggak, ini main bareng. Gimana nih, Kak Kompak nih? Kadang enggak, kadang ya. Oh, kadang enggak, kadang iya. Oke, oke. Dari Abil, kenapa Abil nggak mau nyapa ke kakaknya? Kenapa? Kalau sholat kan bisa berdekatan. Enggak. Ditolak. Terus Oh gitu. Jadi kalau misalnya umuman itu Nolaknya gimana? ditolak. Abil pernah dekat sama Fatih. Gimana? Gimana? Itu tuh. paling biasanya dikejar kalau terpaksa. Itu pun masih ada dikasih jarak. Oh gitu. Pernah ditolaknya gimana nolaknya Fatih? Hus. Oh gitu. Oh, nolaknya gimana? Nolak gimana nih? Gimana Tih? Bil, jangan deket-deket, Bil. Udah, Bil, pada deket. Oh gitu. Fatih gini. Pertama kali masuk itu. Pertama kali masuk. Sholat deket. Jangan deket-deket, Bil. Takut dia. Gimana tadi cara nolaknya? Fatih nggak cara. Fatih gimana Fatih cara yang nolak kan? Kan Abil datang nih. Fatih udah sholat di sini, ya kan? Terus Abil dari belakang terus gini, di sini. Iya. Terus gimana reaksinya kakak Fatih? Kayak usir gitu. Bil, jangan Nah, deket-deket, ngusirnya Bil. gimana? Wes. Lu. Jangan deket-deket, Bil. Gimana? Nah, Abilnya sakit hati nggak digituin? Enggak lah. Bisa aja. Biasa aja, karena emang Abilnya nggak mau deket juga gitu. Iyalah. Katanya teman-temannya biasanya suka ngedekin kalau kalian berdua kakak adik. Oh, sering diledekin sama teman-teman di pondok. Kadang ya. Kalau kalian lagi bareng gitu. Kadang iya. Kadang enggak. Oh, gimana cara kalau mereka ngeledekin tuh gimana? Cie gitu. Kakak adik. Oh, cie kakak adik gitu. Oh, gitu. Nah, berarti kalian nggak mau deket tuh karena malu? Atau gimana? Mas Andi penasaran nih soalnya. Gimana dari Abil? Kenapa nggak mau deket? Kalau Abil sendiri pengen deket Fatih nggak? Enggak lah, ngapain? Enggak. Ngapain? Oke. Kalau kayak jangan deket-deket kok. Ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kakak adik, Nah cerita Mas Andi dulu juga kayak gitu. nah, iya. Jadi gini, Mas Andi juga punya pengalaman karena Mas Andi kan punya kakak yang hampir seumuran kan, 2 tahun jaraknya. Nah, itu agak unik. Mas Andi sampai SMA itu gak akur. Jadi mirip kayak Abil sama Fatih nih, karena kan umurnya deket-deketan. Nah, itu Mas Andi tuh gak akur tuh. Tapi serunya nanti nggak tahu nih ya, Mas Andi nggak tahu nih Fatih sama Abil perjalanannya sama kayak Mas Andi atau enggak. Nah, biasanya pas umur-umur dewasa itu kisaran kuliah, SMA menuju kuliah itu kalian udah mulai ini tuh kolaboratif, udah mulai bekerja sama saling membutuhkan. Fatih tahu nih Fatih kurangnya apa, ternyata lebihnya ada di Abil. Atau sebaliknya, Abil tahu kurangnya Abil apa, nah lebihannya ada di Fatih. Nah, jadi nanti mulai gabung tuh, oh saling melengkapi gitu. Kebayang Jadi nggak nanti kalau dewasa itu kalian tuh saling aku gitu. kalian berpelukan gitu. Habil sayang Fatih, Fatih sayang Habil gitu. Ya, berarti ini ya dijadiin taruhan dalam tanda kutip ya. Nanti Mas Andi ngeliat nih perkembangan kalian sampai 10 tahun mendatang, apakah masih kayak gitu atau udah akur ya. Awas kalau kalian udah akur ya. Oke, sekarang Mas Andi mau masuk ke lebih dalam lagi tentang pesantrennya nih, pondok pesantrennya. Kan di situ pondok pesantren hafalan kan ya? Bener nggak Fatih? Ya. Hafalan. Pesantren. Hafalan kan? Ada hafalan Quran kan? Nah, sekarang Fatih udah berapa lama di sana dan udah hafal berapa juz? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, oke. Hafalnya sih 24 juz tapi lebih. Oh, lebih 24 lebih dari 24 juz. Ya. Hampir 25.
Ya. Tuh. Dalam 1 tahun bisa menghafal 24 lebih, 20 juz lebih. Hah? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Oke, ya kira-kira 25 juz lah ya. Nggak apa-apa ya Mas Andi bilang 25 juz. Nah, Habil sekarang. Habil di sana udah berapa lama? Terus udah dapat berapa juz? Di sana cuman 9 tahunan. 9 bulan. 9 bulanan. Habis itu hafalnya masih baru. Berapa ya? 4 juz. Hampir 5 juz. 2 halaman lagi 5 juz. Oh gitu. 9 bulan. Bentar lagi 5 juz. 2 halaman lagi. 2 halaman lagi. Kok Kakak Fatih Itu hampir 2 tahun. hampir 2 tahun? Oke. Bapak nggak masih kasih bulan. Oke. Oke, berarti progresif ya, maksudnya buat Mas Andi yang bukan penghafal Quran yang cuman pengen tuh, oh berarti maksudnya bisa gitu kalau intens belajar Al-Quran lagi gitu. Oke. Ini rasa penasaran Mas Andi tentang pondok pesantren dan hafalan Qurannya tuh mulai tergali nih. Nah, terus sekarang targetnya berarti 30 juz kan? Habil dulu nih Mas Andi nanya. Targetnya tuh 30 juz kan? Nah, setelah 30 juz itu Habil mau ngapain? Bahasa Arab. Bahasa Arab? Habis itu ke Mesir, ambil sanad, ambil Mesir? qiraat, Mhm. mutkin. Itu kalau udah nanti kalau misalnya selesainya SMP lanjut SMP. Oke. Kalau Fatih setelah hafal 30 juz kan bentar lagi nih berarti ya kan? Nah, itu mau ngapain? Sama bahasa jangan naik. Sama mau ke Mesir buat mungkin. Kenapa pertanyaan Mas Andi, kenapa nggak ke Arab? Kan sama-sama Timur Tengah tuh. Kenapa? Pondok pesantrennya di Mesir. Oh, karena lebih ini di Mesir. Ya. Atau karena Babang Tani udah di Mesir duluan? Terus jadi ikutan lagi? Ya kayaknya, ya nggak apa-apa. Maksudnya ikutan kakaknya sendiri nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu, nggak ada. Bukan soal selama itu baik ya, karena kan kadang adik itu ikutin kakaknya gitu, baik maupun buruk gitu. Jadi kalau udah jadi kakak, bagusnya emang gitu, enaknya adiknya bisa ngikutin kalau yang baik-baik gitu. Nah, sekarang udah nih kayaknya Mas Andi udah penasaran buat pesantren sama hafiz Qurannya tuh udah, hafalan Qurannya tuh udah banyak yang ini. Nah, sebenarnya cita-citanya Habil itu apa sih Mas Andi penasaran? Dijepit jangan deket-deket. Cita-citanya? Cita-cita Habil tuh ada 2. Yang pertama yang pertama akhirat, yang kedua dunia. Mas Andi pengen tanya yang pertama atau yang kedua dulu? Mas Andi pengen yang ketiga, dua-duanya, akhirat dan dunianya. Gimana tuh? Kalau yang akhiratnya Habil pengen ngebahagiain Umi dan Abi, pengen memasukkan ke dalam surga Umi dan Abi. Habis itu kalau yang dunia ya Habil pengen biar bisa mutkin, bacaannya benar, habis itu hafalannya mandiri. Jadi maksudnya murojaahnya gak perlu disuruh-suruh. Oh gitu. Kalau soal pekerjaan kayak kedokteran, pedagang, apa itu bonus. Oh gitu. Oke. Sekarang pindah ke Kakak Fatih. Kita pindah ke Kakak Fatih. Ini ya udah. Nah, pertanyaan yang sama Fatih. Cita-citanya Fatih itu apa? Sama juga. Gimana samanya? Gak mungkin sama dong. Tadi aja sering berantem. Masa cita-citanya sama? Beda. Gimana coba? Samanya gimana coba? Mas Andi pengen dengar. Cita-citanya tuh kalau bisa jadi dokter, jadi dokter. Jadi dokter. Ya, kalau Oke. jadi dagang tuh di online. Dagang online. Oh, digital market ya. Lebih kekinian gitu. Iya, make sense sih. Nah, kenapa Fatih pengen jadi dokter? Niatnya gimana? Bisa menolong orang. Oke. Contohnya kalau dokter mata. Dia pengen gali-gali lagi ya. Nah, kalau misalkan Abil Fatih jadi dokter, terus ada pasien yang ngeselin, Fatih mau gimana? Orangnya ngeselin tapi kan Fatih harus ngobatin gitu. Terus gimana? Sabar aja.
Sabar aja. Tampol. Ah gitu. Tampol. Nggak mau Tampol, misalkan tampol, ada tampol, ini nih, tampol, ada tampol, pasien tampol, yang pernah jahat sama Fatih. Terus abis itu dia datang ke Fatih mau berobat. Terus gimana tuh? Tolong aja. Ditolong aja. Oh gitu. Oke, keren. Jadi nggak ini ya, profesional ya. Oke, kayaknya udah cukup kali ya, udah lama nih. Terima kasih buat Mas Habil, Kakak Fatih dan Ade Hozi udah ngizinin nggak ditanya. Udah ngizinin Mas Andi ambil alih channelnya. Oke, segitu dulu ya dari pertanyaan dari Mas Andi. Terima kasih udah menjawab semua pertanyaan Mas Andi dengan baik. Jadi Mas Andi tuh punya gambaran nih ke depannya gimana gitu ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Bye, assalamualaikum.